Mengapa begitu banyak orang merasa bahwa doa mereka tidak terkabul? Apakah semesta benar-benar mengabaikan mereka, ataukah ada sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami? Pertanyaan ini sering mengundang rasa kecewa, bahkan meragukan adanya kekuatan yang lebih besar. Namun, mungkin masalahnya bukan pada doa itu sendiri, melainkan pada cara kita berdoa dan keyakinan yang menyertainya. Bayangkan seorang anak kecil yang dengan polosnya meminta sesuatu kepada orang tuanya. Mereka meminta dengan harapan yang penuh, tanpa keraguan sedikit pun bahwa keinginan mereka akan terpenuhi. Mereka percaya sepenuhnya pada kemungkinan, tanpa diselimuti rasa takut akan kegagalan atau ketidaklayakan. Namun, seiring bertambahnya usia, logika, skeptisisme, dan pengalaman pahit mulai mengikis kepercayaan ini. Doa menjadi formalitas, seringkali dilakukan dengan hati yang penuh keraguan, atau bahkan rasa putus asa. Inilah mengapa konsep scientific prayer muncul, sebuah pendekatan yang bukan hanya mengandalkan pengharapan kosong, tetapi menggabungkan prinsip spiritual dengan pemahaman mendalam tentang cara kerja pikiran dan energi. Metode ini menekankan bahwa doa bukan hanya sekadar memohon, melainkan seni menyelaraskan pikiran, perasaan, dan energi dengan apa yang ingin diwujudkan. Dalam scientific prayer, inti utamanya adalah mengubah pola pikir dan membuka akses pada kekuatan batin yang sudah ada dalam diri setiap manusia. Keyakinan bahwa kita adalah bagian dari sumber energi yang lebih besar, terhubung dengan alam semesta yang merespons getaran yang kita pancarkan, menjadi fondasi utama metode ini. Jika doa dilakukan dengan keraguan, energi yang dikirimkan bersifat lemah dan terputus. Sebaliknya, ketika doa dipanjatkan dengan keyakinan penuh dan emosi yang kuat, getaran yang dihasilkan menjadi jauh lebih kuat dan menarik hasil yang sesuai. Konsep ini bukan sekadar teori. Banyak ajaran spiritual dan bahkan temuan dalam fisika kuantum menunjukkan bagaimana pikiran dan perasaan dapat memengaruhi realitas yang kita alami. Doa yang efektif adalah doa yang menggabungkan perasaan syukur seolah hasilnya sudah terwujud, ketenangan batin, serta niat yang jelas. Video ini akan membimbing Anda memahami prinsip mendalam di balik scientific prayer, dimulai dengan pola pikir sederhana namun ampuh, kembali kepada keyakinan murni seorang anak. Karena pada akhirnya, doa yang dikabulkan bukan tentang permohonan yang rumit, melainkan tentang keselarasan antara pikiran, hati, dan semesta. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana seorang anak memandang dunia? Mereka melihat segala sesuatu dengan mata penuh keajaiban, percaya pada kemungkinan tanpa batas, tanpa sedikit pun keraguan. Seorang anak tidak mempertanyakan apakah pelangi bisa muncul setelah hujan. Mereka hanya percaya dan menantikannya dengan penuh harap. Inilah pola pikir yang sering hilang ketika kita beranjak dewasa. Seiring bertambahnya usia, pengalaman pahit, penolakan, dan pengaruh logika mulai membentuk lapisan skeptisisme dalam diri kita. Kita diajarkan untuk menjadi realistis, yang seringkali hanya berarti mengekang keyakinan pada kemungkinan yang belum terlihat. Namun, dalam prinsip scientific prayer, pola pikir inilah yang justru perlu dipulihkan, percaya penuh, seperti seorang anak. Seorang bijak pernah berkata, "Jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan mencapai kebahagiaan sejati." Pernyataan ini bukan sekadar ajaran moral, melainkan mengungkapkan prinsip spiritual yang dalam. Hanya dengan hati yang murni, penuh keyakinan, dan bebas dari keraguan, seseorang dapat menyelaraskan diri dengan energi penciptaan yang sebenarnya. Mengapa pola pikir anak-anak begitu kuat? Karena mereka percaya tanpa batas. Tidak ada batasan bagi imajinasi dan harapan mereka. Mereka percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Karena mereka tidak terdistraksi oleh logika berlebih, mereka belum terpengaruh oleh konsep kegagalan yang rumit. Karena mereka terhubung dengan rasa syukur alami. Seorang anak merasa bahagia hanya dengan melihat pelangi, tanpa perlu alasan tambahan. Namun, saat kita beranjak dewasa, sekitar usia 12 tahun, perubahan besar terjadi. Dunia mulai mengajarkan pentingnya bukti nyata, dan kita perlahan kehilangan kemampuan untuk percaya pada apa yang belum terlihat.
Logika menggantikan kepercayaan murni, dan doa pun sering diucapkan dengan setengah hati, dipenuhi keraguan yang tersembunyi. Untuk menghidupkan kembali kekuatan doa yang sejati, kita perlu kembali ke pola pikir anak-anak, yaitu percaya tanpa syarat dan lepaskan keraguan. Izinkan diri percaya bahwa keinginan Anda layak terwujud. Kita perlu visualisasi dengan imajinasi murni. Bayangkan hasil yang diinginkan dengan cara yang jelas dan penuh rasa syukur. Kita perlu lepaskan beban logika yang menghambat. Jangan biarkan kebutuhan akan bukti menghalangi keyakinan Anda. Seperti anak yang percaya bahwa pelangi akan muncul setelah hujan, Anda pun dapat mempercayai bahwa doa yang dipanjatkan dengan ketulusan dan keyakinan penuh akan membuka pintu keajaiban yang sama. Karena kunci sesungguhnya bukanlah sekadar mengucapkan kata-kata, melainkan memancarkan keyakinan murni dari dalam hati, seperti seorang anak. Apa yang membuat doa seseorang terasa begitu kuat dan terwujud, sementara doa yang lain seolah menguap begitu saja? Apakah ada rahasia tersembunyi di balik fenomena ini? Scientific prayer atau doa ilmiah menawarkan jawaban yang mendalam. Doa yang efektif bukan sekadar kata-kata, melainkan proses terukur yang melibatkan pikiran, emosi, dan energi dengan cara yang harmonis. Mengapa disebut ilmiah? Karena ada pola, formula, dan prinsip yang dapat diulang dengan hasil yang konsisten. Sama seperti hukum gravitasi yang berlaku universal, doa ilmiah bekerja berdasarkan hukum spiritual yang sama. Prinsip ini menegaskan bahwa realitas yang kita alami adalah cerminan langsung dari getaran energi yang kita pancarkan, dan doa adalah alat untuk menyelaraskan energi tersebut dengan tujuan yang diinginkan. Konsep ini dipopulerkan oleh Emmett Fox, seorang guru metafisika terkemuka. Ia mengajarkan bahwa doa yang efektif bukan hanya memohon, melainkan mengarahkan pikiran dengan penuh keyakinan dan mempercayai bahwa keinginan telah terwujud di alam spiritual sebelum muncul di dunia fisik. Prinsip utama doa ilmiah terletak pada hubungan antara keyakinan yang teguh, pikiran yang terfokus, dan energi emosi yang tinggi. Keyakinan yang teguh berarti doa hanya efektif jika dipanjatkan dengan keyakinan penuh bahwa hasilnya sudah tercipta. Keraguan adalah hambatan terbesar yang menghalangi energi penciptaan. Pikiran yang terfokus berarti doa yang terarah dan jelas jauh lebih kuat daripada doa yang dipanjatkan dalam kebingungan atau ketakutan. Energi emosi yang tinggi berarti perasaan yang kuat seperti syukur, cinta, dan harapan menciptakan gelombang elektromagnetik yang memperkuat sinyal doa. Mengapa emosi begitu penting? Karena emosi adalah bahan bakar yang mempercepat manifestasi. Fisika kuantum modern menunjukkan bahwa energi yang dipancarkan dari pikiran dan perasaan berinteraksi dengan medan energi semesta. Doa dengan perasaan positif mengirimkan frekuensi tinggi yang menarik pengalaman serupa ke dalam hidup kita. Doa ilmiah bukan sekadar ritual kosong. Ia adalah latihan spiritual yang mendalam, menggabungkan prinsip energi, kesadaran, dan hukum tarik-menarik dalam satu kesatuan. Bayangkan doa sebagai benih yang ditanam dalam tanah subur. Keyakinan adalah air yang menyuburkan, emosi adalah sinar matahari yang mempercepat pertumbuhan, dan fokus pikiran adalah tindakan menjaga benih tetap terlindungi. Jika semua elemen ini bersinergi, hasilnya tidak bisa dihindari, yaitu doa yang dikabulkan. Rahasia terbesar dari doa ilmiah adalah memahami bahwa Anda bukan sekadar memohon, tetapi sedang menyelaraskan diri dengan kekuatan kreatif yang sudah ada dalam diri Anda sejak awal. Doa yang kuat dimulai jauh sebelum kata-kata terucap. Seperti seorang pelukis yang menyiapkan kanvas kosong dengan hati-hati, begitu pula dengan doa ilmiah, persiapan batin adalah kunci utama. Sebelum mengarahkan energi untuk menciptakan realitas yang diinginkan, Anda perlu menciptakan kondisi batin yang selaras dengan kekuatan penciptaan. Berikut langkah persiapan untuk doa ilmiah. 1. Relaksasi dan ketenangan untuk membuka pintu jiwa. Pernahkah Anda mencoba mendengarkan suara lembut di tengah keramaian? Begitu pula dengan batin. Suara intuisi dan energi kreatif hanya dapat terdengar saat pikiran menjadi hening.
Relaksasi mendalam adalah langkah pertama dalam doa ilmiah, karena pikiran yang gelisah hanya memancarkan getaran yang bertentangan dengan niat Anda. Mulailah dengan menarik napas dalam, perlahan-lahan. Bayangkan setiap helaan napas melepaskan beban dan ketegangan, membawa Anda ke dalam keadaan alfa, gelombang otak yang tenang dan reseptif. Di titik ini, Anda memasuki kesadaran terdalam di mana benih doa dapat ditanam dengan sempurna. 2. Mengatur suasana hati positif untuk menjadi magnet energi tinggi. Emosi adalah bahan bakar dalam proses manifestasi. Sebelum berdoa, penting untuk mengangkat suasana hati ke tingkat yang positif. Mengapa? Karena energi negatif seperti ketakutan dan keraguan akan menciptakan gangguan dalam sinyal doa Anda. Caranya, bayangkan momen bahagia dalam hidup Anda. Ingat saat-saat ketika Anda merasakan cinta, syukur, atau kemenangan. Biarkan perasaan itu memenuhi diri Anda sepenuhnya. Ketika hati diliputi emosi positif, Anda menjadi magnet yang menarik realitas yang selaras dengan getaran tersebut. 3. Niat yang jelas untuk menetapkan arah energi. Bayangkan seorang pemanah yang menarik busur, namun tidak tahu kemana ia mengarahkan anak panahnya. Begitulah yang terjadi jika doa dipanjatkan tanpa kejelasan niat. Tetapkan niat dengan spesifik dan positif. Jangan hanya mengatakan, "Saya ingin sukses," tetapi perjelas dengan afirmasi seperti, "Saya menerima kesuksesan yang selaras dengan kebaikan tertinggi saya, dengan penuh sukacita dan kemudahan." Kunci utamanya adalah, nyatakan keinginan dengan jelas dan positif. Gunakan kata-kata yang sudah terjadi, seperti "saya memiliki" atau "saya merasakan." Percayai bahwa niat tersebut telah diterima oleh semesta. Ketika relaksasi, emosi positif, dan niat yang jelas bersatu, Anda menciptakan fondasi doa ilmiah yang kokoh. Ingat, persiapan batin yang matang bukan hanya langkah awal, ia adalah setengah dari seluruh proses penciptaan. Dengan mempersiapkan ruang batin yang selaras, Anda telah membuka gerbang keajaiban yang sebenarnya. Doa ilmiah bukan sekadar permohonan kosong, melainkan sebuah tarian harmonis antara hati, pikiran, dan energi yang terpadu. Untuk menciptakan realitas yang selaras dengan keinginan terdalam, proses ini terbagi dalam dua fase yang dirancang untuk menyelaraskan vibrasi batin dengan frekuensi penciptaan, yaitu fase rasa syukur dan fase amplifikasi. Fase 1, fase rasa syukur, menanam benih manifestasi. Segala penciptaan dimulai dengan rasa syukur. Mengapa? Karena rasa syukur mengirimkan sinyal ke semesta bahwa Anda sudah memiliki, bukan sedang meminta. Ketika Anda bersyukur, Anda menegaskan keyakinan bahwa doa Anda telah dikabulkan, seolah-olah hasilnya sudah terjadi. Mulailah dengan menutup mata dan membayangkan keinginan Anda telah terwujud. Rasakan detailnya dengan sejelas mungkin. Jika Anda berdoa untuk kesehatan, bayangkan tubuh yang sehat, penuh vitalitas, bergerak dengan ringan. Jika Anda berdoa untuk rezeki, bayangkan kelimpahan mengalir dengan mudah, setiap kebutuhan tercukupi dengan sukacita. Mengapa rasa syukur begitu kuat? Karena ia mengalihkan fokus dari kekurangan menjadi kelimpahan. Ucapkan rasa syukur dengan penuh ketulusan, misalnya dengan mengulang kalimat sederhana seperti, "Terima kasih, terima kasih, terima kasih." Pengulangan ini memperkuat sinyal energi yang Anda pancarkan. Lengkapi dengan afirmasi positif seperti, "Dalam harmoni dengan semua pihak, sesuai dengan kehendak ilahi, dengan rahmat, dan dalam cara yang sempurna." Fase 2, fase amplifikasi, memperkuat energi penciptaan. Setelah benih ditanam, langkah selanjutnya adalah memperkuat energinya. Bayangkan memperbesar cahaya lilin hingga menerangi seluruh ruangan, itulah kekuatan fase amplifikasi. Fokuskan pada emosi yang muncul saat keinginan terwujud. Bagaimana perasaan Anda ketika doa dikabulkan? Siapa yang akan menjadi orang pertama yang Anda beritahu? Bagaimana cara Anda merayakan pencapaian ini? Pertanyaan reflektif ini memperdalam pengalaman emosional dan memperkuat getaran energi. Ingat, alam semesta merespons getaran, bukan sekadar kata-kata. Akhiri dengan membayangkan energi doa ini sebagai cahaya yang meluas, menjangkau semesta dengan damai. Setelah proses ini selesai,
lepaskan dengan keyakinan penuh. Percayalah bahwa benih telah ditanam, dan kini alam semesta sedang mengatur jalannya dengan cara yang sempurna. Dengan menyatukan rasa syukur dan amplifikasi emosi, doa ilmiah menjadi lebih dari sekadar permohonan. Ia menjadi pernyataan keyakinan penuh bahwa keajaiban sedang bekerja dalam hidup Anda. Di balik setiap manifestasi yang berhasil, terdapat prinsip ilmiah yang menghubungkan pikiran, emosi, dan energi dalam tarian harmonis. Manifestasi bukan sekadar konsep mistis, melainkan fenomena yang berakar pada hukum alam semesta yang terukur, khususnya dalam ranah energi kuantum dan getaran frekuensi. Segala sesuatu di alam semesta, termasuk pikiran dan emosi, memiliki frekuensi getaran. Pikiran yang jelas dan terfokus, ketika dipadukan dengan emosi yang kuat seperti rasa syukur dan keyakinan, menciptakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan sinyal kepada alam semesta. Pikiran ibarat listrik yang memberi arah, sementara emosi adalah magnet yang memperkuat tarikan ke realitas yang diinginkan. Ketika keduanya berpadu, mereka membentuk medan energi yang mampu menarik pengalaman yang selaras dengan frekuensi tersebut. Bayangkan diri Anda sebagai pemancar radio. Jika Anda ingin mendengarkan lagu yang spesifik, Anda harus menyetel frekuensi yang sesuai. Begitu pula dengan manifestasi. Jika Anda ingin menarik kebahagiaan, kelimpahan, atau kesembuhan, Anda harus memancarkan frekuensi yang selaras dengan pengalaman tersebut melalui pikiran positif dan emosi mendalam. Fisikawan kuantum telah mengungkap bahwa realitas terbentuk dari energi yang bergetar pada tingkat tertentu. Realitas yang Anda alami saat ini adalah hasil dari frekuensi dominan yang Anda pancarkan, baik disadari atau tidak. Ketika seseorang merasa cemas atau ragu, frekuensi yang dipancarkan cenderung rendah dan tidak selaras dengan kelimpahan atau kebahagiaan. Sebaliknya, rasa syukur, cinta, dan keyakinan murni memancarkan frekuensi tinggi yang menarik pengalaman positif dengan lebih kuat. Seperti dua senar gitar yang bergetar pada nada yang sama, energi yang dipancarkan akan menarik pengalaman yang memiliki resonansi serupa. Dengan mengatur pikiran dan emosi pada frekuensi yang diinginkan, Anda menjadi selaras dengan apa yang ingin Anda manifestasikan. Dalam banyak tradisi spiritual, tubuh manusia dipandang sebagai pusat energi dengan titik-titik yang disebut cakra. Ketika cakra utama selaras, terutama cakra jantung, cinta, dan mahkota, koneksi spiritual, energi manifestasi mengalir dengan lebih lancar. Latihan seperti meditasi, pernapasan sadar, dan doa ilmiah membantu menyeimbangkan cakra, menciptakan keseimbangan antara energi fisik dan spiritual. Manifestasi ilmiah bukan sekadar harapan kosong, melainkan proses terukur yang memadukan pikiran yang terfokus, emosi yang kuat, dan energi yang selaras. Ketika Anda memahami dan menerapkan prinsip ini dengan penuh kesadaran, keajaiban menjadi bagian alami dari hidup Anda. Kunci utama keberhasilan dalam doa ilmiah bukan terletak pada keinginan yang sporadis, melainkan pada praktik yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Manifestasi adalah hasil dari pengulangan pola pikir dan emosi positif yang terarah, membentuk medan energi yang semakin kuat seiring waktu. Menjadikan doa ilmiah sebagai bagian dari rutinitas harian, bukan hanya tentang meminta, melainkan tentang membangun hubungan yang lebih dalam dengan kekuatan ilahi dan diri sendiri. Ketika Anda meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa dengan penuh kesadaran, Anda sedang menanam benih keyakinan yang tumbuh semakin kuat. Mulailah hari dengan momen hening, di mana Anda mengatur niat dan memfokuskan pikiran pada hal-hal positif. Rasakan energi syukur sebelum memulai aktivitas. Ritual ini bukan hanya memperkuat doa, tetapi juga membentuk suasana batin yang selaras dengan hasil yang diinginkan. Salah satu tantangan terbesar dalam praktik doa adalah keinginan untuk melihat hasil instan. Namun, seperti benih yang membutuhkan waktu untuk bertunas, doa ilmiah memerlukan waktu dan ruang untuk berkembang. Setiap keinginan memiliki masa inkubasi yang berbeda. Jika Anda menanam benih apel, Anda tidak akan menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Anda percaya proses alam akan bekerja dengan sempurna,
Begitu pula dengan doa. Lepaskan rasa cemas atau keraguan yang hanya menurunkan frekuensi energi Anda. Gantilah dengan keyakinan penuh bahwa alam semesta sedang mengatur segalanya dengan waktu yang paling tepat. Seringkali, jawaban doa tidak hadir dalam bentuk yang langsung terlihat, tetapi dalam perubahan kecil yang terjadi dalam pola pikir, kesempatan baru, atau perasaan yang lebih tenang. Luangkan waktu untuk merefleksikan pengalaman harian Anda. Apakah ada perubahan pola pikir yang lebih positif? Apakah Anda merasa lebih sabar dan percaya diri? Apakah muncul tanda-tanda awal dari hasil yang Anda doakan? Proses refleksi ini memperkuat keyakinan bahwa doa Anda sedang bekerja, meskipun hasil akhirnya belum sepenuhnya terwujud. Praktik harian doa ilmiah adalah perjalanan spiritual yang membangun kepercayaan, ketenangan batin, dan hubungan yang lebih dalam dengan energi penciptaan. Dengan menggabungkan konsistensi, kesabaran, dan refleksi, Anda membuka diri pada kemungkinan tak terbatas yang dapat dihadirkan alam semesta ke dalam hidup Anda. Doa ilmiah bukan sekadar ritual biasa, ini adalah jembatan menuju potensi tertinggi yang telah tertanam dalam diri setiap manusia. Dengan menggabungkan keyakinan yang murni, energi positif, dan emosi yang mendalam, Anda tidak hanya memohon sesuatu dari luar diri, melainkan mengaktifkan kekuatan penciptaan yang ada di dalam diri Anda sendiri. Mengapa doa ini begitu transformatif? Karena ia mengajak Anda melampaui pola pikir ketidakberdayaan dan mulai mengakses dimensi spiritual yang lebih tinggi. Anda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam hidup, tetapi berpartisipasi aktif dalam menciptakan realitas yang diinginkan. Inti dari doa ilmiah terletak pada keseimbangan sempurna antara pikiran, perasaan, dan keyakinan yang teguh. Pikiran Anda adalah benih, emosi Anda adalah tanah yang menyuburkan, dan keyakinan adalah sinar matahari yang membuatnya tumbuh. Ketiganya harus selaras. Ketika Anda memvisualisasikan keinginan dengan penuh keyakinan dan menggabungkannya dengan rasa syukur yang mendalam, Anda mengirimkan sinyal elektromagnetik yang selaras dengan energi alam semesta. Proses ini tidak hanya memperkuat getaran energi Anda, tetapi juga menciptakan resonansi yang menarik pengalaman yang sesuai dengan frekuensi tersebut. Pengetahuan tanpa penerapan tidak akan membawa perubahan nyata. Oleh karena itu, tantang diri Anda untuk benar-benar menerapkan konsep doa ilmiah ini selama 21 hari berturut-turut. Selama periode ini, lakukan doa dengan penuh kesadaran dan emosi positif setiap pagi. Tulis jurnal tentang perubahan pola pikir dan tanda-tanda kecil yang muncul. Lepaskan kebutuhan akan hasil instan, dan percaya pada proses ilahi yang bekerja di balik layar. Cobalah dan saksikan bagaimana perubahan tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga dalam diri Anda, lebih tenang, percaya diri, dan selaras dengan kehidupan. Ingatlah, keajaiban sejati terjadi ketika seseorang tidak hanya memahami, tetapi benar-benar mengalami perubahan dalam dirinya. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Mulailah hari ini dengan satu doa yang penuh keyakinan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.